Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Azuri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat pagi, Pak Guru. Baik ya. Apakah ada yang sakit pada pagi hari ini? Tidak. Ya. Apa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Akbar ya, tidak hadir pada pagi hari ini. Sudah izin, mungkin sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Nabil. Silakan Mas Nabil dipimpin untuk berdoa. Untuk siapa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Semoga doa-doa kita diabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian menjadi anak yang pintar dan anak yang cerdas. Masih ingat dengan protokol kesehatan? Masih. Ayo, apa saja sebutkan. Memakai masker, menjaga jarak, Jadi pembelajaran dimulai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Guru share screen dulu ya. Kebangsaan, bangsa dan tanah
kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Ada organ gerak aktif dan gerak pasif. Kalian tahu organ gerak aktif itu apa? Nah, pada pagi hari ini, pada tanggal 18 Agustus 2021 jam 8 pagi, kita akan belajar yang pertama tentang identifikasi ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata secara mandiri. Yang kedua, kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang membuat atau mengarang cerita sederhana dengan atau tentang hewan yang ada di dalam gambar atau lingkungan sekitar. Apakah kalian siap pada pagi hari ini untuk belajar? Ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang, coba lihat gambar berikut. Ada gambar apa ya itu? Kelinci. Kelinci. Nah, kira-kira itu bergerak dengan apa ya? Siapa yang tahu? Itu dengan otot perut. Nah, kalau kelinci bergerak dengan apa, anak-anak? Kaki. Itu berjalan atau melompat? Melompat. Melompat. Pintar sekali Mas Babi tadi yang menjawab. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang SBK. Itu corak-corak gambar cerita. Nah, di rumah kalian, apakah kalian punya sebuah gambar atau lukisan yang ditempel di dinding? Siapa yang punya lukisan atau gambar yang ditempel di dinding? Mas Nabil punya? Kalau begitu, siapa yang punya di rumahnya ada gambar yang ditempel di dinding? Siapa? Oh, siapa yang punya gambar yang ditempel di dinding? Ayo. Gambar apa itu? Gambar apa? Iya. Mbak besar. Oh, gambar yang besar ya? Ya. Aku juga punya gambar yang ada di belakang. Nah, itu lukisan seperti itu gambarnya, contoh lukisan. Ya, ada yang punya ya di rumah ya? Ada. Oh, ada. Gambar apa kalau ada? Ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang corak-corak gambar. Jadi gambar itu ada banyak macamnya, banyak coraknya yang berbeda-beda. Yang pertama ada corak realis. Nah, seperti gambar aslinya. Contohnya lukisan yang berjudul Kapal Belanda Badai karya Raden Saleh. Nah, ini ada gambar toh. Nah, ini ada gambar. Itu gambar lukisan yang coraknya realis, gambarnya tuh kayak seperti ini. Nah, nanti kalau kalian menjumpai gambar yang mirip seperti ini namanya corak realis. Nah, ini kira-kira gambar apa? Contoh lain dari realis ini gambar apa? Nah, Pantai. ya. Terus apa lagi? Rumah. Nah, ini adalah gambar tentang lukisan alam. Ada rumahnya, ada pantainya. Kalau yang ini gambar apa? Pasar. Pasar, ya. Proses jual beli yang ada di pasar, pinter. Kalau yang ini? Pertanian. Sawahan juga boleh. Itu adalah orang gambar real seperti itu. Yang kedua,
Itu corak gambarnya karikatur. Itu gambar yang melebih-lebihkan. Nah, biasanya berisi kritikan dan sindiran, menyajikan karakter yang lucu dan aneh. Ini contohnya. Bagian yang dilebihkan bagian apa anak-anak? Nah, kepala. Bahasa Indonesianya sirah adalah kepala. Ini ya, kemudian ada ceritanya, ada tulisannya. Ini juga gambar karikatur. Ini juga gambar karikatur. Yang pertama realis, yang kedua karikatur. Lalu yang ketiga kartun. Apakah kalian pernah melihat gambar yang berupa kartun? Kartun apa yang kalian suka? Ya, saya mau dengar dari Mbak Ida. Kartun apa yang Mbak Ida sukai? Ini Pak. Ini Mas Bodi suka kartun apa? Mas Bodi suka kartun? SpongeBob. Kartun apa? Ya, tupai. Kartun tupai. Nah, ini adalah corak kartun. Yang selanjutnya adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mudah berobjek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri kata. Berikut adalah contohnya. Nah, ini contoh yang pertama, dekoratif. Gambar apa itu? Burung, ya, burung kantong. Itu adalah corak dekoratif. Sekarang Pak Guru punya gambar. Gambar apa ini? Ini gambar corak tahu. Ya. Apakah realis? Apakah kartun? Pak? Iya. Kita lihat jawaban Mas Nabil. Benar. Dan orang realis. Mikrofon yang tidak difungsikan boleh dimatikan, nanti setelah mau berbicara dihidupkan lagi. Ya. Ini gambar. Bentar, saya mau lihat jawabannya Mas Odil dulu. Corak apa itu? Dekoratif. Apakah benar Mas Raffi itu corak dekoratif? Benar ya. Ini adalah corak dekoratif. Nih, yang selanjutnya kartun. Kalian sudah hafal. Yang terakhir kartun. Kalian pernah melihat siput di rumah? Pernah. Siput itu kalau dalam bahasa Jawa apa ya? Sebutnya apa? Bekicot. Di sekolah kita juga banyak ya bekicot. Nah, ini ada bacaan tentang siput, bukanlah hewan yang lain. Tugas kalian baca dalam hati, kemudian tulis ide pokoknya di buku. Siap. Jelas? Ya, benar sekali itu ya. Yang paragraf 3, Mas Alam coba. Adalah terpengendara Benar, pengendara. benar. Nah, siapa yang mau membacakan yang Pak? Udah deh, ya udah, yang baca Afidah. Tepuk tangan dulu. Ayo
Ayo. Diri dari serangan predator. Coba yang terakhir Mbak Tiara. Iya. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Benar? Benar. Nah, kalian itu hebat-hebat, pinter-pinter. Baik yang benar maupun yang salah, tidak apa-apa karena ini adalah latihan. Ya, tetap semangat terus. Pak Guru punya. Kalian tahu tepuk boneka? Nah, ini dari tepuk boneka. Prak, nyipik, Pak, kasih yang dari apa? Tik-tak. Nah, bisa ndak? Sudah. Tak ulangi. Tepuk boneka. Tidak capek, kepalanya gerak-gerak. Ini jawabannya tadi, pintar semua kalian. Ini Pak Guru punya video pembelajaran tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Semua mikrofonnya dimatikan, simak baik-baik video berikut, dan catat hal-hal yang penting. Nanti Pak Guru tanya loh, harus bisa menjawab. Itu adalah hewan yang bertulang belakang. Sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata seperti ular, lumba-lumba, ikan, kambing, burung, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh hewan avertebrata seperti cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, bintang laut, siput, dan lain sebagainya. Ayo kita perhatikan perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Ular mempunyai tulang belakang, maka ular termasuk jenis hewan vertebrata. Cacing tidak mempunyai tulang belakang, maka cacing termasuk jenis hewan avertebrata. Lumba-lumba mempunyai tulang belakang, maka lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak mempunyai tulang belakang, maka ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Ikan mempunyai tulang belakang, maka ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak mempunyai tulang belakang, maka cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Kambing mempunyai tulang belakang, maka kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Bintang laut tidak mempunyai tulang belakang, maka bintang laut termasuk jenis hewan avertebrata. Burung mempunyai tulang belakang, maka burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak mempunyai tulang belakang, maka siput termasuk jenis hewan avertebrata. Nah, sekarang sudah paham kan bedanya antara hewan vertebrata dan avertebrata? Nah, sekarang ayo kita lebih jelas lagi mengenal hewan avertebrata. Hewan avertebrata di sekitar kita sebenarnya banyak. Misalnya ada belalang, cacing, dan ubur-ubur. Nah, kira-kira apa ya organ gerak mereka? Belalang. Belalang termasuk hewan avertebrata karena belalang tidak mempunyai tulang belakang. Organ gerak dari belalang adalah kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya dari organ belalang adalah kaki depan untuk menjengkang dan kaki belakang untuk melompat. Cacing juga termasuk hewan avertebrata. Kira-kira apa ya nama organ gerak cacing? Organ gerak cacing itu berada pada otot di bawah kulit yang berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Ubur-ubur. Sudah pada tahu kan ubur-ubur? Organ gerak dari ubur-ubur itu adalah tentakel, di mana tentakel itu berfungsi untuk bergerak dan sebagai alat perlindungan. Nah, sudah paham kan tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata? Secara umum, perbedaan hewan vertebrata seperti ini.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah belajar tentang hewan avertebrata dan vertebrata. Coba Pak Guru punya tebak-tebakan hewan vertebrata dan avertebrata. Kalian bisa menjawabnya melalui tanya jawab berikut. Coba, ini hewan siput vertebrata atau avertebrata? Avertebrata. Atau mahasiswa? Avertebrata. Cumi. Masih ganti Mas Alam coba. Avertebrata, betul. Tidak memiliki tulang belakang. Ular, Mbak Tiara. Avertebrata, betul. Nah, ayo terakhir lumba-lumba. Vertebrata. Vertebrata. Nah, ternyata gerakan siput dan kelinci sangat berbeda. Sekarang dan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata berdasarkan gambar ilustrasi siput dan kelinci. Tuliskan jawabanmu di tabel yang diberikan oleh guru. Ciri-ciri siput. Yang pertama, peliharaan di rumah? Ayam, kucing, kambing, sapi. Kalian sayang nggak sama binatangnya? Sayang. Nah, sayang. Oke, ini ya ciri-cirinya siput berbulu. Benar tadi. Nah, ini kebalik ini, kebalik. Guyuk kan Pak? Iya, kebalik. Yang sini ya. Siput memiliki kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Sedangkan kelinci memiliki kaki belakang yang lebih panjang dibanding kaki depannya adalah untuk bergerak dan meloncat. Coba sebutkan hewan lain yang termasuk hewan avertebrata dalam kartun SpongeBob. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Patrick. Bintang laut. Patrick. Gary ya, Gary termasuk siput ya. Tuan Kera, benar sekali. Pinter-pinter kita belajar dari mana? Apa? Squidward. Patrick ya, benar. Belajar dari mana Pak bisa tahu? Dari YouTube ya? Pinter. Belajar ya. Ternyata banyak hewan lain yang juga termasuk hewan avertebrata. Hewan tersebut ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di darat. Kalau yang hidup di darat, contohnya apa hewan avertebrata? Kucing. Avertebrata avertebrata yang tidak bertulang belakang. Siput. Kalau di dalam air ya belalang tidak. Wah, pintar benar belalang. Kalau yang di dalam air
dalam air? Cacing. Bintang laut. Bener, di darat ada cacing. Di dalam air sekarang. Bintang laut. Bintang Bumi. laut. Cacing. Bintang laut. Ubur. Ular. Ini. Gurita. Nah, apakah dari materi tentang vertebrata dan vertebrata ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Kalau tidak, sekarang setelah Google Meet ini selesai, kalian berkelompok dengan teman kalian. Tentukan hewan vertebrata dan avertebrata. Tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian tuliskan organ geraknya dan fungsinya untuk apa. Pak Guru kasih contoh 1. Misalnya belang, organ gerak, kaki depan dan kaki belakang, fungsinya untuk meloncat. Nah, 2 sampai 5 kalian kasih sendiri. Itu ya. Ya, benar. Nah, ternyata setiap hewan memiliki organ gerak dengan fungsi yang berbeda-beda. Masih dengan teman sekelompokmu, cobalah memilih salah satu hewan avertebrata. Berkreasilah dengan masing-masing plastisin dalam membuat model sederhana alat gerak hewan avertebrata. Di rumah tugasmu membuat ini ya, pakai lilin malam atau lemah malam kalau di sini menyebutnya. Berkreasilah bebas, vertebrata, avertebrata ya. Boleh ubur-ubur, boleh gurita, tumi-tumi. Nah, yang avertebrata saja. Tugas LKPD yang selanjutnya adalah amatilah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian, buatlah gambar cerita di dalam buku gambarmu, lalu kirimkan fotonya melalui WA grup kelas. Boleh tentang hewan peliharaanmu sendiri, boleh hewan peliharaan tetanggamu, hewan yang pernah kamu jumpai di taman, atau persawahan dekat rumahmu, atau yang lainnya. Sekarang, belajar bareng orang tua yuk. Setelah ini, mintalah bantuan kedua orang tuamu agar gambar cerita yang kamu buat sebelumnya menjadi semakin menarik. Diwarnai ya. Kirim foto gambar tersebut melalui WA Group. Dapat didiskusikan bersama di pembelajaran selanjutnya dan mendapatkan penilaian. Sudah paham dengan tugas-tugasnya? Sudah. Tugas yang pertama mencari hewan vertebrata dan vertebrata, kemudian alat geraknya apa, fungsinya apa. Dua, membuat plastisin, yaitu bentuk hewan avertebrata. Tugas yang ketiga, menggambar cerita, gambar hewan peliharaan. Kalau tidak punya hewan yang kamu jumpai. Sudah jelas? Sudah. Oke anak-anakku semua, tetap semangat belajar pada pagi hari ininya. Siap. Ini adalah materi yang terakhir dari semua materi yang dijelaskan oleh Pak Guru. Apakah ada yang ditanyakan atau belum paham? Tidak ada. Sudah paham semua? Pinter-pinter kalian ini. Sudah dijelaskan dan paham. Nanti misalkan belum paham, kalian bisa berdiskusi di WA Group, ditanyakan Pak Guru. Nah, pada pagi hari ini kita belajar apa saja ya anak-anak? Corak gambar. Corak gambar. Ide pokok. Hewan vertebrata dan avertebrata. Ada yang masih ingat corak gambar cerita ada apa saja?
Dekoratif. Yang satu. Betul. Karun, ya pintar sekali. Coba cumi-cumi, vertebrata atau avertebrata? Pink. Vertebrata bertulang-tulang. Iya. Nah, hal yang menyenangkan apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Tebak-tebakan. Ide pokok. Vertebrata dan vertebrata. Mengetahui Kelas 5, bagus-bagus. Tepuk tangan yuk untuk kita semua. Nah, tangannya ditaruh di atas supaya rileks. Gerak-gerakan. Nah, pinggangnya. Iya, pintar sekali. Semangat. Kalau sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah ini kalian bisa kerjakan soal evaluasinya melalui Google Form. 10 soal yang kerjakan. Ya. Oke, kalau gitu mari kita menyanyikan lagu Sluku Sluku Battle. Ya, semua mikrofonnya boleh hidupkan. Kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa Siap, Pak. Siap, Pak. untuk selalu pintar. Belajar terus ya. Kita Terima kasih Mas Wafi, Mas Alam, Mas Nabil, Mbak Tiara, Mbak Ayu, Mbak Ida, Mas Kodir, Mas Raffi, Mas Andrian, Mas Faisal. Belajar pada pagi hari ini. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
besok kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Sudah siap besok? Ya. Oke, kalau begitu mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Saat dipimpin oleh Mas Nabil. Silakan Mas Nabil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Doa-doa kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan berikutnya.